Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Vina Islami, dosen mata kuliah Service Excellence. Pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang penciptaan nilai layanan, penambahan nilai pelanggan, dan kepuasan pelanggan. Upaya untuk meningkatkan laba melalui penciptaan nilai dapat dilakukan dengan cara pertama, meningkatkan perolehan dari pelanggan, memperkerjakan karyawan dengan lebih baik, memberikan kompensasi yang lebih efektif, meningkatkan produktivitas karyawan, memotivasi karyawan untuk menawarkan nilai kepada para pelanggan, dan membangun investasi dan struktur kepemilikan yang lebih baik. Penambahan nilai bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu pertama, mengkonsep ulang dan memfokuskan kembali strategi perusahaan. Yang kedua, mencari cara yang lebih efektif untuk memasarkan produk. Yang ketiga, merancang ulang proses bisnis. Yang keempat, melaksanakan pendekatan yang lebih efektif terhadap pelayanan pelanggan. Yang kelima, menjamin bahwa setiap orang memiliki cara struktur baru dalam menjalankan bisnis dan hal-hal yang perlu dilakukan untuk melaksanakan struktur baru. Yang keenam, memilih dan mengembangkan sumber daya terbaik untuk proyek baru. Layanan pelanggan dan kepuasan pelanggan. Ya, pada prinsipnya ada 3 kunci memberikan layanan ke pelanggan yang unggul. Yang pertama, kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, pengembangan database yang lebih akurat daripada pesaing, mencakup kebutuhan dan keinginan setiap segmen pelanggan dan perubahan kondisi persaingan. Yang ketiga, pemanfaatan informasi-informasi yang diperoleh dari riset pasar ya dalam suatu rangka strategik. Rangka ini diwujudkan dalam pengembangan relationship marketing. Untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, organisasi jasa harus melakukan 4 hal. Yang pertama, mengidentifikasi siapa pelanggannya. Yang kedua, memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas. Yang ketiga, memahami strategi kualitas layanan pelanggan. Yang keempat, memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini merupakan suatu kosakata yang wajib bagi setiap organisasi bisnis. Ukuran kinerja bisnis organisasi juga dapat diukur dari kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan memberikan manfaat bagi organisasi diantaranya. Pertama, berdampak positif bagi loyalitas pelanggan. Semakin pelanggan merasa puas, maka loyalitas pelanggan akan semakin tinggi. Yang kedua, berpotensi sebagai sumber pendapatan masa depan melalui pembelian ulang atau cross-selling dan upselling. Yang ketiga, menekan biaya-biaya transaksi pelanggan di masa depan, terutama biaya komunikasi pemasaran, penjualan, dan layanan pelanggan. Yang keempat, menekan volatilitas dan resiko yang berkenaan dengan prediksi cash flow. Yang kelima, meningkatkan toleransi harga, terutama ketersediaan pelanggan untuk membayar harga premium dan tidak mudah berpaling ke pemasok yang lain. Yang keempat, menumbuhkan rekomendasi getok ular positif. Yang ketujuh, pelanggan cenderung lebih reseptif terhadap produk line extension dan new add-on service yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedelapan, meningkatkan bargaining power relatif perusahaan terhadap jaringan pemasok, mitra bisnis, dan saluran distribusi. Ada 4 aspek penting dalam penanganan keluhan. Yang pertama, empati terhadap pelanggan yang marah. Yang kedua, kemudahan bagi konsumen dalam hubungan dengan perusahaan. Yang ketiga, kecepatan dalam penanganan keluhan. Yang keempat, kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan atau keluhan. Ada beberapa metode untuk mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran, yang sering kita jumpai di beberapa perusahaan jasa. Yang kedua, ghost shopping, atau mystery shopping, ini salah satu bukti riset observasi participatory stories yang memakai jasa-jasa orang menyamar sebagai pelanggan perusahaan dan pesaing sembari mengamati secara rinci aspek-aspek layanan dan kualitas produk. Yang ketiga, lost customer analysis, yakni menghubungi atau mewawancari para pelanggan yang telah beralih ke pemasok dalam rangka memahami penyebabnya dan melakukan perbaikan layanan. Yang keempat, survei kepuasan pelanggan. Harapan atau ekspektasi pelanggan ada beberapa yang dijelaskan oleh Santos dan Bette di tahun 2003. Pertama, ada ideal expectation, ada normative expectation, ada desired expectation, ada predicted expectation, ada deserved, ada equate expectation, ada minimum tolerable expectation. Yang kedelapan, ada intolerable expectation dan worst imaginable expectation. Itu beberapa hal penting dalam konsep pelayanan pelanggan dan kepuasan pelanggan.
Sekian dan terima kasih.